Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku KBK. Aku mau berbagi informasi nih sama kalian. Masih terkait dengan dunia BK loh, yaitu bidang bimbingan BK. Menurut kalian, apa BK itu hanya menyelesaikan masalah pribadi seseorang yang sedang bermasalah saja? No. Di dalam BK itu tidak hanya melakukan hal tersebut saja loh. Karena BK mempunyai bidang bimbingan yang akan menjadi fokus dalam memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Bidang bimbingan itu sebenarnya terdiri dari berbagai hal ya teman-teman. Tapi di video kali ini aku akan membahas bidang bimbingan BK yang menjadi fokus di dalam sekolah. Yaps, mulai dari bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan juga bidang bimbingan karir. Kita belajar bareng yuk! Let's go! Yang pertama ada bidang bimbingan pribadi. Di dalam bidang ini, BK akan berupaya memberikan bantuan pada individu atau peserta didik dalam memahami, menilai, dan juga mengembangkan potensi, kecakapan, bakat dan minat sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Dalam artian, pada bidang bimbingan pribadi ini akan berfokus pada pengembangan kemampuan yang dimiliki individu dan masalah pribadi yang dialami serta pengentasannya. Misalnya, kalian mengalami masalah kepercayaan diri, lalu kalian mengkonselingkan permasalahan tersebut pada guru BK, maka masalah kepercayaan diri kalian itu termasuk dalam bidang bimbingan pribadi. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan masalah pribadi yang dialami dalam diri sendiri. Jadi, segala permasalahan yang terjadi dalam diri individu, hal itu akan termasuk dalam fokus bidang bimbingan pribadi BK ya, teman-teman. Bidang bimbingan dalam BK yang selanjutnya yaitu bidang bimbingan sosial. Kalau di dalam bidang ini, BK akan berupaya membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosialnya secara sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga lainnya, serta warga lingkungan sosial yang lebih luas seperti halnya tetangga. Di dalam bidang pengembangan sosial ini, ada hal-hal yang menjadi acuan, yaitu komunikasi dan kebersamaan. Hal ini menjadi acuan karena hal itu menjadi pokok yang mendukung dalam pengembangan sosial diri seseorang. Misalnya, terdapat permasalahan adanya siswa yang merasa kesulitan untuk bergaul dengan teman sekelasnya. Dalam hal ini, permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut termasuk ke dalam bidang pengembangan sosial. Karena ia mengalami kesulitan dalam hal kebersamaan yang dimana hal itu menjadi acuan pokok dalam bidang pengembangan sosial ya teman-teman. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar, yaitu bidang layanan BK yang diberikan kepada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dilihat dari cakupannya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih bagaimana isi layanannya? Belum terbayang ya? Oke deh, aku akan kasih tahu contohnya. Tapi karena ini cuma contoh, jadi cuma satu aja ya. Layanan yang diberikan berupa bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, seperti sulit untuk berkonsentrasi, kurang siap untuk menghadapi ujian, kurang paham cara belajar yang baik, dan lain sebagainya. Gimana sekarang? Sudah terbayang kan? Teman-teman juga boleh kok sebutkan contoh lainnya di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar bareng bersama-sama. Terakhir, bidang apa sih yang akan kita bahas? Yap, betul. Bidang bimbingan karir.
yaitu bidang layanan BK yang diberikan kepada siswa untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya, berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir. Materi yang dapat diberikan berupa pemahaman tentang bakat, minat dan kemampuan diri yang berkaitan dengan karir yang akan dikembangkan, berbagai macam profesi, jurusan-jurusan kuliah, dan masih banyak lagi. Gimana nih teman-teman pembahasan kali ini? Nggak kalah menarik dan informatif kan dengan sebelum-sebelumnya? Pastinya dong. Tapi sayang banget nih, karena pembahasan kita udah selesai. Aku harus pamit. Jadi sedih deh harus berpisah sama teman-teman semuanya. Tapi enggak kok. Kita kan masih bisa ketemu lagi di tanggal 15. Pokoknya setiap tanggal 1 dan tanggal 15 di setiap bulannya ya, aku akan selalu belajar bareng sama teman-teman semuanya. Pastinya seputar bimbingan dan konseling di YouTube channel Zana KBK. Aku juga mau bilang, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kalian adalah manusia-manusia hebat yang pastinya memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Tetap semangat menjalani aktivitas ya teman-teman. Terakhir, jangan lupa untuk selalu support aku ya, dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya informasi lebih atau mau sharing bareng-bareng, bisa banget nih untuk chat di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.